Perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada ibadah kita minggu ini Rogate merupakan ungkapan syukur kita dan membawa berkat bagi kita semua. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita buka ibadah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 dan ayat 2. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita, kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang langit bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam bumi. Pintunya terpelangu di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia.
yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan menyambut dua pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 dan ayat 3. Hatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Panggil diriku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita renungkan semua perbuatan kita yang mungkin tanpa kita sadari telah melukai teman kita, terlebih-lebih lagi terhadap Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian.
karena iman dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Mazmur pasal 105 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan ayat 2. Kemenangan
tentang harapan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 1 sampai 7. Inilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. 2 kali Paulus mengulangi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa diulangi 2 kali? Supaya kita tidak telat, tidak lambat dalam mematuhi. Kalau orang berkata kepadamu, ayo kak, cepat, cepat, itu berarti kamu jangan lambat. Ketika diulangi 2 kali, supaya kita tahu persis bahwa stabilitas rohani kita sangat ditentukan oleh banyak tidaknya sukacita di dalam hati kita. Kapan terakhir kali Anda bersukacita? Ada yang terakhir bersukacitanya itu tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, hari yang lalu, sejam yang lalu. Paulus berkata, senantiasa, tidak ada hari tanpa sukacita. Ia harus senantiasa. Maka coba tunjukkan dulu wajah sukacita. 1, 2, ya. Bah, murhing do. Tengok ayat itu. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, Paulus tidak mau tahu. Tidak ada disebut kalau lagi baik-baik, kalau lagi enak, kalau lagi cocok, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Dia tidak minta keadaan, dia tidak minta syarat. Dia berkata 2 kali, bersukacitalah, apapun masalahnya, bersukacitalah. Itu yang harus terjadi. Maka hitungan ketiga semua harus benar-benar menghadirkan sukacita lewat wajah. 1, 2, 3. Bagus. Kalau begitu khotbah ini sudah bisa selesai di sini. Marilah kita berdoa. Bapak Saudara, apa situasi? Apa yang terjadi? Kok sampai Paulus
mengulangi sukacita 2 kali. Pertama, perpecahan, perselisihan. Ayat 2 menyebut ada 2 duri dalam pelayanan Paulus. Euodia dan Sintike berantam, berselisih. Dan saudara, ibu bapak tahu, pencuri sukacita terbaik, terhebat, terseru adalah perselisihan. Sebab jangankan ketemu orangnya, ketemu yang mirip aja, sukacitamu lenyap seketika. Ketika ketemu orang yang berselisih samamu, buang muka dia, tersinggung kau. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Mau dia buang muka, mukanya dibuang, digoreng, disaksang, disambal, tak ada urusan. Tapi kita marah, kita kesal. Karena apa? Satu perselisihan dipelihara, 1000 sukacita, monding, mati dalam seketika. Apa yang hebat di ayat 2? Paulus bicara, Euodia dan Sintike bermasalah. Tapi hebatnya dia tidak sebut apa masalahnya, itu tidak perlu bagi Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah, bukan itu urusan Paulus. Urusannya hanya satu. Mari sama-sama ayat 2. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Urusan Paulus apa? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Boleh beda? Boleh. Boleh tidak sepaham? Boleh. Tapi kalau di hadapan Tuhan harus sehati sepikir. Pacaran boleh beda prinsip? Boleh. Boleh beda agama? Boleh. Tapi kalau sudah di depan altar, semua harus sehati sepikir. Tidak ada es yang tidak boleh mencair kalau sudah di hadapan matahari. Inang Billy Graham, ada pengkhotbah terkenal di zamannya namanya Billy Graham. Pengkhotbah dunia, ditanya istrinya, Bu, pernah enggak beda paham sama Amang, sama suami? Ibu itu jawab apa? Kalau 2 manusia selalu setuju, yang satu tidak perlu kepada yang 2, atau yang kedua tidak perlu kepada yang satu. Karena harga dari pergerakan ya pasti ada gesekan. Harga dari sebuah usaha ya pasti ada masalah. Tapi kita boleh punya masalah. Kita boleh beda paham. Kita boleh punya prinsip. Tapi kalau di hadapan Tuhan semua harus cair. Coba salam dulu musuhmu itu. Salam harus cair, harus cair. Oh, berarti tidak ada yang musuhan di sini karena semua tidak ada bersalaman. Harus cair. Jadi selama anak-anak muda yang belum menikah, yang single-single ini masih pacaran, boleh beda pikiran, boleh beda paham, boleh beda prinsip, boleh. Tapi kalau sudah di depan harus tunduk. Kau mungkin masih ragu-ragu sama dia. Kau mungkin belum yakin banget sama dia. Kau bahkan mungkin masih goyang, masih bimbang. Tapi ingat apa yang disebut di gereja. Siapa yang mengajari bilang ya? Pendeta. Jikalau engkau menerima semuanya itu dengan hati yang tulus ikhlas, jawablah dengan ya. Kalau pendeta bilang jawablah dengan bimbang, kau bilang apa? Bimbang. Na yajari dohomado olo benatar dokoko olo. Masih bimbang, masih gamang, masih ragu. Tapi karena dikatakan di hadapan Tuhan tak ada jawaban selain ya.
Nggak boleh lagi, ya kalau dia baik-baik, ya kalau dia sehat ataupun sakit atau gimana diusahakan. Nggak ada. Semua di hadapan Allah hanya boleh sehati sepikir. Maka jangan buru-buru mau kawin. Pastikan dulu kalau di depan Tuhan sudah bisa cair, sudah bisa beres, sudah bisa sehati, sudah bisa sepikir. Kalau sudah, sebelum pulang nanti mampir ke konsistori, catatkan tanggal perkawinan Anda. Tapi mau sedalam apapun, ingat, sulit-sulitnya perjalanan harus kau pastikan di depan Tuhan semua siap, sehati, sepikir. Jadi jangan cuma nyari anak Tuhan, tapi nyari yang mau sehati, sepikir. Kalau sudah di hadapan Tuhan, dia nggak bisa berkata, tapi sorry sis, kalau menurut gua, kalau sudah di hadapan Tuhan, amin, ya amin. Jadi di Sidempuan pernah kasus yang kawin ini baru Jawa sama orang Batak di gereja Batak. Tak bisa pendeta ini bahasa Indonesia, tapi karena orang Jawa wajib bahasa Indonesia. Jadi pendeta bertanya, jikalau engkau sudah menerima semuanya itu, jawablah dengan iya. Nah ini kan orang Jawa biasa suaranya pelan, lembut. Ya katanya. Gak semua orang dengar. Jadi pendeta harap jawablah dengan lebih kuat. Tapi karena jarang berbahasa Indonesia, salah nekan namang ini. Maksudnya kuat gitu. Maksudnya ngomong yang kuat supaya orang dengar. Tapi salah nekan. Kuat katanya. Dijawab, ya saya kuat. Dan jawaban itu pas. Kalau sudah di hadapan Tuhan, apapun ceritanya, ya saya kuat. Gak boleh setelah sebulan perkawinan langsung kau nangis, Tuhan aku gak kuat gitu. Antar Tuhan juga geli melihatnya kawan. Bulan kedua kau uploadlah statusmu, butuh tati tayang gitu. Datanglah kawan yang sama sesatnya dengan kau. Dia berkata, cemungut dong Cin katanya. Kalau sudah di hadapan Allah harus sehati sepikir. Itu target. Boy doho saroha sapikiran di jolo ni debata, mulu boy lanjutkan. Kalau di hadapan Tuhan kita nggak bisa sepakat, kau harus ambil handphonemu setelah ibadah. Katakan, sayang, sampai disinilah kisah cinta kita. Karena di hadapan Tuhan kita tidak sepakat. Kenapa Paulus menyebut perselisihan, pertengkaran itu musuh dalam sebuah hubungan? Bahkan di ayat 3 sampai disebut, ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolong yang berantem itu. Jadi jangan mengira ribut-ribut itu normal. Enggak, itu sakit. Ingat perjamuan kawin di Kana itu. Anggurnya perkawinan itu makin ke akhir makin manis loh. Rumah tangga juga mesti begitu. Makin tua makin manis. Kalau makin tua makin sadis. Itu ada penyakit di dalamnya. Maka solusinya diberikan Paulus 2 kali diperintah. Ayo bersukacita.
Kenapa permusuhan, perselisihan bisa diselesaikan dengan sukacita? Karena demikian, kalau hati orang sudah meluap dengan sukacita, dia tidak mudah tersinggung, dia tidak akan mudah menyinggung. Karena apa? Orang yang bersukacita, yang dipikirkannya itu yang mulia-mulia, yang indah, yang membahagiakan, yang menyenangkan, bukan yang rendah-rendah. Maka kalau kamu sampai malam ini belum pernah bersukacita, pesan pertama, mulailah sekarang. Ayo, mulai sekarang. Jangan lihat sukacita itu seperti termometer pembaca keadaan. Sukacita itu termostat, pengendali suhu supaya tetap dingin. Itulah sukacita. Kalau kita berhasil, kita liburan, kita dapat hiburan, kita jalan-jalan, kita senang, kita sukacita, bisa, tapi maaf, itu sekali musim. Pulang liburan dari Parapat, masih senang? Masih, tapi besoknya kembali ke normal. Langsung status berubah, back to work katanya. Nggak di situ lagi happiness itu. Tapi Fanny Crosby yang pernah kita nyanyikan ini, ku berbahagia, yakin teguh. 8.000 lagu ditulis oleh siapa? Fanny Crosby yang matanya buta di minggu ke-6 dari kelahirannya. Yang menikah dengan seorang yang buta juga, yang punya anak mati ketika lahir. Tapi di usia 92 tahun, hari ulang tahunnya dia berkata apa? Semua hadirin, kalau pernah menemukan orang yang lebih sukacita, lebih bahagia dari saya mau salam dia, saya mau hormat sama dia. Karena dia pun yakin dia lebih bahagia dari semua orang. Karena apa? Bahagia sukacita itu bukan keadaan, tapi hasil hubungan doa, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Maka kalau belum pernah bersukacita, dalami hubunganmu sama Tuhan. Kalau kau merasa dan berkata, apalah yang kusukacitakan, semua hidupku perkara, semua hidupku masalah. Justru karena itulah Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Karena dalam masalah kita mungkin tidak bisa bersukacita. Dengan teman dan dengan saudara mungkin kita tidak dapat bersukacita. Tapi ada garansi. Dalam doa, dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, Anda patut berhak mendapat sukacita dengan Tuhan. Dengan apa? Memikirkan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, merasakan apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Semua sukacita akan datang. Kalau selama ini dengan medali-medalimu kau sudah bersukacita, dengan prestasimu kau sudah bersukacita, tapi malam ini pun kau punya tugas. Kuduskan sukacitamu itu dengan sukacita, menjadi sukacita di dalam Tuhan. Karena tidak semua sukacita itu sukacita sejati. Apa tandanya sukacita itu sejati? Bisa dibagikan dengan Tuhan. Kalau kau bilang, thank you God, makasih Tuhan, selingkuhanku ini baik kali. Bisa dibagikan sama Tuhan? Enggak, dia bilang, besok ku matikan kau. Itu sukacita harus dikuduskan. Dan ketika Anda sudah pada posisi, saya sudah selalu bersukacita dalam Tuhan setiap hari, malam ini pun kau punya tugas. Pertahankan, jangan pernah
berhenti. Itulah bagian pertama dari surat Paulus pasal 4 ini. Datanglah bagian yang kedua, itulah topik minggu kita, ayat 6. Mari sama-sama kita baca yuk. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa dan apa? Permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Nah, di sini Paulus membagi persoalan kedua. Kalau pertama itu tentang perselisihan, pembunuh sukacita kedua adalah kekhawatiran. Kalau yang pertama perselisihan itu di luar diri kita, tetapi pencuri sukacita yang kedua yang bernama si kekhawatiran ini berada di mana? Di dalam. Maka supaya sukacita bisa meluap, kita harus punya bahan pertama, yaitu apa? Doa. Itu minggu ini, rogate. Karena hanya dengan doalah sudah pasti kita tenang. Minimal 2 menit kita berdoa, kekhawatiran berhenti selama 2 menit. Makanya orang tua selalu bilang, matikan TV-nya biar kita berdoa. Kaunya yang keterlaluan di zaman now, pakai headset di sini sambil begini-begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah entah gimana bisa berdoa begitu. Tuan-tuan yang sering terlambat datang ke gereja, tolonglah tunggu dulu selesai kawanmu itu berdoa, baru kau geser-geser kayak gini. Cuma doa itunya seumur-umur dia bisa tenang, kau ganggu pula kan. Makanya lagi berdoa. Karena dipahami, doalah tempat paling tenang, menghadirkan sukacita itu, menghilangkan kekhawatiran itu. Karena seperti di awal tadi, kalau orang sukacita, pikirannya, hatinya, jiwanya tenang, dan dia akan memikirkan Allah yang mulia itu. Maka kalau berdoa, ini ada resepnya. Dikasih resep kita oleh Paulus. Dia katakan di ayat 6, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Semua bilanglah dalam doamu itu. Kalau ini banyakkan anak muda, kalau kau berdoa dengan jodoh, untuk jodoh, semua bilang. Kau pengen yang rambut ombak-ombak, bilang, Tuhan kalau boleh yang rambutnya ombak-ombak. Ngomong. Sosok yang bagaimana, Tuhan saya mau pemarah. Bisa, ngomonglah. Jangan mengira kau tidak butuh pemarah. Butuh. Karena kalau kau udah selingkuh, terus dia nanya, Papa kenapa? Gitu. Kira-kira kau berhenti atau lanjut? Lanjut. Nah idok do. Kalau ku botoh selingkuh, hugo tak rukung mi. Katanya, baru. Setannya pun takut. Jadi waktu saya minta jodoh, saya sebut, Tuhan saya mau yang tidak kurus, kering, kerontang, ku bilang. Karena bagi mama aku itu masalah. Hirana somangan calon paromeni katanya, karena kering, kerontang, kurus begitu. Ihu tanami di Samosir, olo kurus iba masalah do. Namar sahih do bahasa kurus do inna do.
alai mau ngaroi bebulun. Wah, sukses rupanya kau itu, katanya. Iya. Lalu yang kedua saya minta, Tuhan kalau bisa seksi kerohanian di Naposo, di Pemuda. Karena sudah pasti kalau sudah seksi kerohanian itu kira-kira yang lebih bagus atau lebih jelek kerohaniannya? Yang lebih bagus lah. Kalau dibikin seksi olahraga itu berarti yang paling suka sama olahraga. Kalau seksi kerohanian berarti yang paling rajin berdoa lah itu. Jadi ngomong, sebut. Mau yang hidungnya pesek, ngomong saja. Karena itu pun berkat. Napasnya irit, umurnya panjang. Ya kan? Kalau besar kan risiko borosnya tinggi. Katanya, kapasitas paru-paru coba berapa persen. Jadi jangan remeh kau sama orang-orang pesek. Jadi disebut ngomong dalam segala hal. Karena dia seperti papa sama anak. Kalau papa kita itu baik, kita pengen ngomong apa adanya enggak? Ngomong apa adanya. Makanya kepapaan itu dinamakan kepada Bapa. Ada Bapa di sorga, ada Bapa di tengah-tengah dunia ini. Jadi katakan dalam segala hal. Kalau itu sudah kita katakan, sudah kita sampaikan dalam doa dengan ketenangan tadi, disitulah sukacita itu meluap. Karena kita tahu Dia maha mengerti, Dia maha tahu. Yang kedua disebut selain doa permohonan itu dikatakan ucapan syukur. Sering memuji Tuhan. Itu obat yang paling membuat kita bersukacita. Kenapa? Karena di saat kita memuji Dia, kita melupakan persoalan kita. Karena kalau kita memuji seseorang, kita lagi mikirin orang, bukan mikirin kita. Dan maka lagu-lagu kita itu cenderung bawah ke atas. Kita dialihkan daripada memikirkan kita, yuk kita pikirkan dulu tentang Tuhan. Lalu yang terakhir disebut di ayat 7, sama-sama kita baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya sukacita itu hadir. Mulai dengan doa, lanjutkan dengan pujian, akhiri dengan apa? Pengharapan bahwa kita punya yang namanya peace of God. Bukan hanya peace with God, tetapi damai yang dari sorga. Maksudnya apa? Kau mungkin tidak berdamai dengan mantanmu, tapi kau masih bisa berdamai dengan Tuhan. Kau mungkin tidak damai dengan dunia pekerjaanmu, belum berdamai dengan penyakitmu, belum berdamai dengan masalahmu. Tapi ingat, sukacita bisa lahir karena selalu ada damai dengan Allah. Selamat berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah mengingatkan kami kembali bahwa seringkali sukacita kami memudar atau kami menemukan sukacita sejauh sukacita musiman yang keluar dari hiburan, kesenangan, keberhasilan. Tapi ada sukacita yang abadi, yang sejati, sukacita surgawi,
yang kami peroleh ketika kami memikirkan Engkau, mengingat Engkau, memuji Engkau, berdoa kepadamu, berpengharapan kepadamu. Ajarilah kami untuk terus melangkah dengan sukacita. Latihlah kami supaya kami memilih dengan sengaja bersukacita apapun masalah, beban dan perkara hidup kami. Karena sukacita kami tidak lahir dari keadaan, tapi lahir dari hubungan doa kami, hubungan yang dalam antara kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini tidak ada lagi masalah yang bisa menghalangi sukacita kami. Tidak ada lagi perkara yang bisa melarang kami supaya kami tidak bersukacita. Karena sukacita dalam Engkau, alasannya hanya Engkau, bukan perkara dan masalah kami. Izinkan kami Tuhan, dalam pendidikan meluap dengan sukacita, sehingga kesabaran, ketekunan, kesungguhan kami makin terbukti. Mampukan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mencoba mengajukan lamaran, yang sudah berdoa berulang-ulang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam pencaharian sehari-hari dan kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan menjadi eksistensi kami. Tapi tambahkanlah sukacita, supaya walau ini semua berliuk dan berliku, walau harapan ini sangat tipis sekali, tetapi sukacita mengendalikan kami, sehingga kami pantang menyerah. Kami terus melangkah dengan doa, pujian dan pengharapan. Bapa di dalam Kristus, yang sudah saatnya menikah, berilah jodoh yang sepadan, yang selalu siap sehati sepikir di hadapan Tuhan, yang tanpa perilaku yang membatu, yang selalu siap mencair ketika dibawa di hadapan altar. Terima kasih Tuhan. Kami memohon generasi ini, generasi yang meluap dengan sukacita. Rumah tangga, keluarga-keluarga yang sudah menikah, yang masih mendambakan keturunan, jamahlah rahim dari setiap ibu yang mendambakan, dan lengkapilah sukacita mereka, sehingga cinta mereka makin indah, makin manis. Orang-orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, tambahkan hikmat surgawi yang mengisi sukacita mereka. Yang sakit di rumah sakit, di rumah, atau mungkin yang saat ini sedang mengikuti kami secara online, atau di antara kami yang datang di tempat ini, di gereja ini, yang mengetahui ada kesehatan yang kurang baik dalam tubuhnya. Kami memohon, tambahkan sukacita, tambahkan luapan sukacita sehingga kami beroleh kekuatan yang baru. Dan jika Engkau berkenan, kami beroleh kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang menjadi anggota baru di gereja ini, dan baptisan kudus yang akan berlangsung pada hari Kamis, hari kenaikan besok.
Tuhan, baptisan ini adalah peristiwa di mana nama kami sekali-kalinya disatukan dengan namamu, nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya tidak ada badai apapun, godaan apapun yang bisa memisahkan kami dari namamu yang Tritunggal itu. Demikianlah juga terjadi kepada jemaat anggota baru di gerejamu ini, dan demikian juga kepada anak-anak yang akan dibaptis di hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami bersukacita. Amin. Kita tanggapi firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ kita 285. Badai dunia menerpamu, dan cobaanmu datang mengganggu. Hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh, yang melindungimu tetap teguh. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin.
kita mendoakan persembahan ini. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.